Menjumpai Anda kembali dalam program Everyday with Jesus. Mengapa kita gagal mendapatkan yang terbaik? Masalah klasiknya adalah kita sudah cukup puas dengan yang baik. Kenapa kita tidak memiliki pencapaian-pencapaian yang hebat? Karena kita sudah puas dengan pencapaian-pencapaian yang biasa. Beranilah berkata tidak untuk yang bagus, supaya kita berani berkata ya untuk yang hebat. Banyak orang tahu dengan konsep ini. Bahkan banyak orang tahu kalau dia cukup puas dengan yang baik, maka dia tidak akan mendapatkan yang terbaik. Walau demikian, pada kenyataannya banyak orang toh mengalami juga akan hal ini. Kenapa bisa demikian? Karena sebetulnya sederhana. Orang itu takut mengambil resiko. Apa artinya? Bagaimana kalau dia sudah melewatkan yang baik dan dia menunggu yang terbaik, dan nyata-nyatanya yang terbaik itu tidak kunjung datang juga. Ada sebuah kisah nyata yang cukup menginspirasi. Sylvester Stallone, siapa yang tidak tahu aktor papan atas Hollywood ini. Stallone sangat terkenal di eranya, bahkan di zaman sekarang juga masih sangat terkenal. Di zaman saya masih remaja dulu, Stallone hebat, dikenal melalui filmnya yang sangat laris, Rocky. Lalu kemudian Rambo dan seterusnya. Rocky ini merupakan awal titik balik daripada karir Stallone di dunia perfilman. Yang menarik dari kisah ini adalah bahwa cerita Rocky itu menulis adalah Stallone sendiri. Jadi mulai ide dan bagaimana dia menulis cerita dikerjakan sendiri. Lalu ada perusahaan film yang tertarik dengan cerita yang dibuat Stallone ini. Maka perusahaan film ini hendak membeli cerita itu dengan sebuah bayaran yang cukup mahal. Yang mengejutkan adalah bahwa Stallone menolak tawaran itu. Padahal waktu itu Stallone bukanlah siapa-siapa. Seharusnya ditawari dengan uang yang sedemikian banyak, mestinya dia akan berikan saja tulisan itu. Tapi Stallone tetap bersikukuh bahwa dia tidak akan menjual tulisan atau ide Rocky yang dibuatnya itu. Dia mau kalau dia dilibatkan menjadi pemeran di film itu. Dan bukan hanya sekedar pemeran figuran. Stallone ngotot harus memerankan Rocky itu sendiri. Harus menjadi pemain bintang. Yang terjadi adalah perusahaan film itu mundur. Dan banyak perusahaan film yang sebetulnya sangat tertarik dengan ide cerita yang dibuat oleh Stallone. Cerita Rocky itu sangat menarik. Tetapi karena Stallone minta dia harus jadi pemain bintang, padahal dia belum pernah bikin film, maka perusahaan film banyak yang mundur. Seolah-olah di titik ini kita melihat bahwa Stallone ini terlalu naif. Dia belum siapa-siapa, tapi tuntutannya terlalu tinggi. Tapi sebuah keyakinan itu pasti akan dibayar lunas pada akhirnya. Singkat cerita, satu kali ada perusahaan film yang dia tertarik dengan ide itu, dan ketika harus menjadikan Stallone pemeran utama, dia cukup mengambil resiko untuk berkata ya. Dan apa yang terjadi? Bahwa film Rocky yang dibintangi oleh Stallone itu dibuat dengan budget yang sangat murah, yang sangat rendah, yaitu di bawah $1 juta. Siapa sangka film itu meledak di pasaran dan menghasilkan $225 juta. Bayangkan, budget 1 juta menghasilkan 225 kali lipat. Itu sebuah hal yang sangat luar biasa. Semenjak itu, Stallone tidak pernah sama lagi. Semenjak itu, Stallone menjadi aktor papan atas di Hollywood yang kita terus kenal hingga hari ini. Di dalam Alkitab ada kisah yang sangat mirip. Tuhan menjanjikan tanah Kanaan untuk umat Israel. Siapa yang dimaksud? Tentu saja 12 suku Israel. Tetapi ketika mereka hendak masuk ke tanah perjanjian, suku Ruben, suku Gad, dan separuh suku Manasye, mereka melihat bahwa pinggiran Kanaan ini sudah lebih daripada baik menurut mereka. Sehingga mereka memilih untuk berdiam di tempat itu saja. Ingat, Tuhan menjanjikan Kanaan,
tapi mereka berada di pinggiran saja sudah merasa puas. Dan akhirnya itulah yang terjadi dan dialami oleh mereka. Mereka cukup mendapatkan pinggiran Kanaan. Suku-suku yang lain mereka mendapatkan tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Banyak orang seperti suku Ruben, suku Gad, dan separuh daripada suku Manasye ini, Tuhan menjanjikan sesuatu yang besar. Tuhan menjanjikan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Tetapi sayangnya, kita seringkali berkata ya untuk hal yang cukup baik saja, sehingga kita gagal mendapatkan yang terbaik yang Tuhan janjikan kepada kita. Hari ini saya tantang Anda. Beranikah Anda keluar dari zona nyaman Anda? Bahkan Anda berani berkata tidak untuk yang baik, supaya Anda mendapatkan yang terbaik. Tuhan memberkati.